Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima hingga detik ini. Kita adalah orang yang memiliki iman yang kuat, ketakwaan yang mantap, memiliki kesehatan, kesempatan untuk sejenak meninggalkan aktivitas keduniaan kita dan membuktikan diri kita sebagai hambanya yang taat, hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam hendak pula kita senantiasa peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan insya Allah kita sampai kita umatnya ini yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Selaku khatib di siang Jumat ini pula, saya berkewajiban untuk mengajak, untuk menyeru pada kita sekalian, khususnya pada diri sendiri. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa yang kita miliki ini, dalam artian kita selalu berusaha memperbaharuinya untuk terus melaksanakan amal ibadah, meningkatkan kualitas keimanan kita, dan senantiasa berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin rahimakumullah, waktu terus berjalan. Hari ini kita berada di penanggalan 16 Agustus 2024 Masehi, 11 Safar 1446 Hijriah. Terasa di lingkungan kita, bahkan di negeri kita ini, saat ini sedang kita bereuforiya melaksanakan atau merayakan kemerdekaan yang ke-79. Sering ada pertanyaan, sudahkah kita merdeka? Atau beginikah keadaannya negara yang sudah merdeka? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul ataukah menjadi renungan kita semua. Di momen Jumat ini, langkah baiknya kita melihat apa sih sebetulnya hakikat kemerdekaan itu, ataukah merenungkan atau menyampaikan pertanyaan dalam diri kita, sudahkah kita, khususnya kita umat muslim ini, merdeka? Nah, kemerdekaan sesungguhnya ini adalah satu nikmat Allah, dan memang adalah nikmat Allah yang sudah
lama kita nikmati, kita rasakan, yang kemudian kita syukuri dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan eksistensi kita masing-masing. Apakah kita pegawai, apakah kita pedagang, apakah kita wira swasta, dan lainnya profesi yang kita geluti. Tentu itu semua adalah bagian dari wujud kesyukuran kita untuk berbakti kepada bangsa, negara, dan juga keluarga dan agama kita. Ini perlu senantiasa menjadi renungan buat kita. Apakah kemerdekaan yang kita gelorakan ini sudahkah membebaskan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, keterpurukan ekonomi? Ini yang senantiasa bagus kita renungkan. Termasuk apakah agama yang saya anut ini, kemudian saya kerjakan kewajiban-kewajiban saya, ini sudah menjadi bagian dari wujud kemerdekaan diri dan juga kemerdekaan yang dinikmati oleh keluarga ini. Tentu banyak hal yang harus senantiasa menjadi renungan-renungan yang kemudian hendaknya kita senantiasa kita syukuri dari apa yang kita telah capai, kita telah lakukan bahkan. Sebab Allah sudah mengingatkan kita, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, sekecil pun nikmat itu, maka Allah akan senantiasa memberikan tambahan dari nikmat itu, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Lalu muncul juga pertanyaan, apakah musibah, keterbelakangan, ataukah masalah-masalah yang pelik yang ada di lingkungan kita bahkan di negeri ini, atau apakah itu adalah bagian dari peringatan bahwa begitu banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini, dengan mengisinya secara sungguh-sungguh, bekerja yang benar, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, sebetulnya mestinya kita punya umat Muslim ini hanya memiliki 4 hal. Yang pertama adalah hendaklah kita memiliki akidah yang kokoh. Ketika kita memiliki akidah yang kokoh ini atau agama yang kita anut ini betul-betul kita wujudkan dalam keseharian kita berupa amal-amal saleh yang kita kerjakan, baik dalam bentuk pada mahdoh yang wajib maupun ghairu mahdoh yang sunnah, senantiasa betul-betul kita tegakkan, kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita sampai pada implementasikan di tempat-tempat kerja kita. Maka ketika ini kita bisa wujudkan, betul-betul itu kita menjadi insan yang memiliki akidah agama, keyakinan yang kokoh, yang kuat. Ketika seseorang memiliki akidah, memiliki imanan, keyakinan yang kokoh, maka kemerdekaan pada dirinya akan muncul, bahwa tidak ada hal-hal yang bisa membatasi dirinya untuk dia buat baik dengan berdasarkan pada tuntunan
ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting untuk kita senantiasa berdoa agar akidah keimanan yang Allah sudah berikan kepada kita ini berupa keyakinan Islam ini, untuk senantiasa tetap kokoh di dalam diri kita. Maka kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita selalu berdoa itu, ya Allah, janganlah palingkan atau rubah keyakinan apa yang sudah ada dan sudah kokoh di dalam diri saya ini. Itu yang kita senantiasa berupaya untuk kokohkan dalam diri kita, agar keimanan, ketakwaan, keyakinan yang ada di diri kita akan ketauhidan ini terus mantap dan kita bisa kokohkan terus dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa memiliki kemerdekaan yang hakiki sebetulnya adalah hendaknya kita memiliki ilmu yang kuat, wawasan yang luas, ilmu yang bermanfaat dan wawasan yang luas. Sebab Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, man arada dunya falaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah falaihi bil ilm, wa man aradhuma falaihi bil ilm. Untuk kita meraih kesejahteraan, untuk kita bisa meraih keselamatan, kesuksesan di dunia ini, harus dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga untuk kita meraih kesuksesan, keselamatan di akhirat harus dengan ilmu pengetahuan juga. Dan untuk kita meraih dua-duanya, akhirat, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu pengetahuan. Karenanya maka penting sekali untuk kita terus berusaha memiliki kemampuan meningkatkan kualitas diri kita dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, sehingga apa yang kita geluti, apa yang kita tekuni itu betul-betul kita kuasai, yang kemudian bermanfaat diri kita dan kita bisa mengabdikan ilmu kita itu kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan bisa itu bermakna sebagai satu kemerdekaan yang kita wujudkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan itu akan dimiliki ketika seorang memiliki keterampilan atau skill dalam berbagai hal untuk dimanfaatkan pada kemaslahatan umat. Di masa sekarang ini di mana keterbukaan, di mana teknologi begitu canggih, kita melihat orang yang memiliki keterampilan adalah mereka yang menguasai berbagai hal, termasuk terampil dalam berbagai sektor, bidang perdagangan, bidang ekonomi, politik, hukum. Mereka adalah yang senantiasa terampil dalam berbagai, memiliki skill yang bagus. Ketika itu kita miliki, maka itu kita akan memiliki kemerdekaan diri untuk berbuat lagi demi kemaslahatan umat. Termasuk sekarang ini menguasai media komunikasi, media sosial yang bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang baik tentunya, yang senantiasa saat ini menjadi kebutuhan pokok di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang keempat, yang harus kita miliki menurut saya di dalam mengisi kemerdekaan ini adalah harus senantiasa memiliki tanggung jawab terhadap dakwah Islamiyah ini. Ketika seseorang memiliki akidah yang mantap, lalu memiliki ilmu dan wawasan yang luas, dan kemudian memiliki skill, keterampilan, maka itu bisa menjadi modal untuk membawa dakwah ini. Karena tugas dakwah ini bukan hanya tugas para
ulama atau guru-guru agama, tapi semua kita umat Islam ini bertugas untuk senantiasa menyampaikan dakwah ini. Karena ketika kita semua memiliki keyakinan, memiliki agama yang mantap secara bersama-sama, itu akan ada kemerdekaan kita untuk bisa berbuat dengan dasar bahwa semua berdasarkan pedoman Allah SWT akan menimbulkan kesejahteraan diri kita dan keluarga kita, yang kemudian kita akan rasakan kemerdekaan di dunia ini, dan lebih-lebih akan kita mendapatkan kemerdekaan di akhirat nanti. Semoga ada saja manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'azzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yasma'. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.